Ini saya ingin mewawancara, menurut pendapat Buya, apa yang melatar belakangi adanya tradisi tahlilan di masyarakat sehingga bisa berkembang sampai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahlilan ceritanya. Tahlilan itu atau yasinan itu berasal dari tradisi Islam yang berasal dari akulturasi budaya lokal, campuran budaya lokal. Tahlilan berasal dari bahasa Arab yang asal katanya ahallala yuhallilu tahlila, ini membaca la ilaha illallah, itulah tahlilan. Dan tahlilan itu pertama kali dilakukan oleh Sunan Kalijaga di dalam mengembangkan dakwah. Jadi Sunan Kalijaga pertama kali dilakukan itu, dan itu dilakukan latar belakangi oleh kebutuhan dakwah. Jadi Sunan Kalijaga atau yang diteruskan oleh ulama-ulama terdahulu merupakan siasat dakwah yang mereka lakukan agar mudah diterima oleh masyarakat. Mereka mengadopsi budaya-budaya asal mula agama sebelum Islam, yaitu agama Hindu, seperti 1 malam, 2 malam, 3 malam, atau malam ke-7, malam ke-40. Memang itu awalnya bukan dari Islam, bukan dari Nabi, dari Hindu. Memang mayoritas agama itu adalah Hindu sebelum Islam. Jadi untuk mudah Islam itu masuk dan diterima, maka mereka mengakulturasi, mengkolaborasikan budaya lama itu, mengambil harinya lalu mengganti bacaan-bacaannya, disebut tahlilan, yasinan, dan istilah-istilah lain yang memang tidak ada pada zaman Nabi. Dan kita katakan itu bukan sunnah Nabi, tapi adalah budaya Islam yang tercampur dengan budaya lokal untuk memudahkan proses dakwah kembali terdahulu. Itu yang melatar belakangi munculnya tahlilan. Kemudian mulai sejak kapan tradisi tahlilan ini dilakukan? Ya, mulai zaman itu Sunan Kalijaga tadi itu merupakan taktik atau metode yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Cara menuturkan yang memulai tahlilan itu adalah Sunan Kalijaga. Kalau tempat atau daerah pertama kali tahlilan dilakukan di mana? Yang kita tahu Sunan Kalijaga itu kan adanya di Jawa, dari Songo, kan? Jadi itulah mungkin pertama kali dilakukannya tradisi tahlilan yang diadopsi dari budaya lokal. Lalu diteruskanlah oleh penerus-penerusnya, orang-orang yang sudah terdidik, yang sudah dalam agamanya, lalu menjadi ulama, teruskanlah tradisi. Kemudian, apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar atau rujukan dalam pelaksanaan tahlilan? Dalil khusus tidak ada, karena memang itu bukan dari Nabi. Itu tidak ada dalil khusus dari ayat Quran maupun hadis. Kita pun memakai dalil umum. Apa itu tahlilan? Tahlilan ada istilah, tapi isinya apa? Membaca tahlil. Di dalamnya kita berkumpul, bersilaturahmi, maka dipakailah dalil membaca tahlil apa? Kembalikan dalil membaca tahlil. Lalu dikembalikan juga dalil bersilaturahmi atau hukum bersilaturahmi. Maka dikembalikan ke dalam dalil am, dalil umum. Jadi dalil membaca tahlil, dalil bersilaturahmi, lalu di sana juga istirahat makan-makan,
apa hukum makan kembali ke hukum asalnya. Dalil khusus tidak ada. Mengapa tradisi tahlilan ini hanya dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas NU? Karena memang orang NU yang dari awal yang memang melaksanakan itu. Saya juga tidak tahu kenapa hanya itu, tapi wallahu a'lam, tidak tahu dasarnya kenapa hanya NU, kenapa Muhammadiyah tidak melakukan itu. Memang saya tahu Muhammadiyah menentang itu, hanya NU lah yang melakukan tradisi tahlilan itu. Wallahu a'lam kenapa awal itu. Kemudian, apakah dalam praktik tahlilan di lingkungan masyarakat kita ada pengaruh atau pemahaman langsung terhadap masyarakat terhadap nilai-nilai Al-Quran seperti zikir, sodako, atau doa untuk orang yang sudah wafat? Dalam tahlilan itu kita memahamkan kepada masyarakat bahwasanya dari segi hukum itu bukan sunnah, bukan juga wajib, ya, itu hanya tradisi. Lalu mengenai sedekah, dalam orang tahlil itu ada orang yang bersedekah dan sedekah. Dalam tahlil itu orang-orang berzikir, berkumpul, berdoa. Itu yang memang yang terkumpul di dalam tradisi tahlilan itu. Jadi dipahamkan kepada masyarakat bahwasanya agar masyarakat tidak salah paham. Jadi kita kasih tahu bahwasanya tahlilan itu adalah tradisi, adalah budaya yang diakulturasikan dan sunnah Nabi. Jadi masyarakat harus paham. Itu hanya sekedar budaya Islam yang tercampur dengan budaya lokal. Kemudian, bagaimana Buya menanggapi pandangan yang mengkritik karena dianggap tahlilan ini tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran, apalagi pada masa Nabi SAW? Pertama, seperti kita katakan dari awal tadi, tahlilan itu tidak kita katakan sunnah Nabi. Tahlilan itu adalah budaya Islam yang tercampur dengan budaya lokal setelah ketiadaan Nabi. Lalu tahlilan itu adalah istilah, sama dengan istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang yang menentang itu juga. Istilah-istilah baru yang mereka munculkan. Kalaulah istilah ini diharamkan, maka istilah yang mereka buat juga tentunya haram dan bid'ah. Memang sama-sama tidak ada pada zaman Nabi. Dan orang-orang yang melakukan tahlilan, mereka tahu dan tidak akan menisbatkan tahlil itu kepada Nabi. Mereka akan katakan tahlilan itu budaya lokal. Jadi tidak ada celah untuk orang-orang yang mencela itu untuk mengatakan pelaku tahlilan itu bid'ah. Karena memang dia tidak mengatakan tahlilan itu dari Nabi. Jadi kalau dia katakan tahlil itu adalah budaya lokal yang asal usulnya ada mengatakan dari agama Hindu, lalu mengganti bacaan-bacaannya, jika tidak dinisbatkan itu dari Nabi, maka hilanglah celah orang untuk mencela itu. Tapi ketika orang mengatakan ini adalah sunnah, ini adalah ibadah, ini dari Nabi, ini adalah syariat Islam, maka terbukalah celah orang untuk mengatakan itu adalah bid'ah. Memang itu tidak ada pada zaman Nabi. Kita katakan kepada orang-orang yang mencela itu, ini bukan sunnah Nabi. Ini adalah budaya Islam yang tercampur dengan budaya lokal yang berlatar belakangi untuk memudahkan dai terdahulu dalam mendakwakan Islam agar mudah diterima oleh masyarakat. Menurut Buya, tradisi tahlilan ini jika
lakukan. Kan ada sebagian pendapat yang kan dia yang orang miskin itu nanti kasihan yang untuk misalnya kan ngasih makan dalam tahlilan itu pandangan dia gimana? Ya. Tentang ahli musibah memberi makan kepada pentakziah atau orang-orang yang ikut tahlilan. Seharusnya masyarakat setempat atau jiran tetangga yang memasakkan, memberikan alat-alat ahli memasak di rumah ahli takziah, ahli musibah, tanpa merepotkan ahli musibah, tanpa melibatkan ahli musibah tidak perlu lagi untuk repot memasak, apalagi mengeluarkan uang, apalagi sampai pinjam meminjam untuk memberi makan orang-orang yang bertakziah. Ya, harusnya seperti itu. Namun sebagian masyarakat terkadang kesannya memaksakan kepada ahli musibah, apalagi dia sudah susah, miskin, bahkan sampai meminjam uang untuk memasak atau memberikan makanan kepada ahli takziah atau orang-orang yang ikut bertahlil. Nah, ini yang salah, yang kita juga mencela ini dan membantah ini tidak perlu terjadi seharusnya. Jadi semestinya adalah tetanggalah yang memasak di rumah tanpa merepotkan atau meminta kepada ahli musibah tersebut. Jadi mereka cukup duduk diam dengan apa yang sudah terjadi dengan musibah yang menimpa mereka, tanpa lagi direpotkan dengan mengeluarkan biaya. Dan masyarakat ketika bertahlilan malam ketiga, lalu karena keterbatasan atau ketidakmampuan ahli musibah memberikan makanan, maka tidak perlu mencela, tidak perlu mengatakan ahli baik kok pelik kali tidak ada keluar makanan. Jadi jangan sampai ini terjadi, karena kalau ungkapan ini terjadi, maka kesannya akan memberatkan ahli musibah. Di sinilah letak celah tersebut. Inilah yang dilarang oleh Nabi. Inilah yang dilarang oleh orang-orang yang mencela tahlilan itu, dan akan semakin terbuka peluang untuk mencela tahlilan itu. Dan memang ada celah di situ. Jadi sebaiknya tinggalkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Kalau ada makanan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, udah pulang aja. Jangan sampai dicela, jangan sampai mengata-ngatai ahli musibah yang memang sudah kena musibah, lalu kita katakan pelit, fakir dan sebagainya. Itu aja wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya yang udah membantu untuk menjawab pertanyaan dari wawancara kali ini. Ya, pertama hanya itu yang dapat dia kasih jawaban ini yang ada pada dia. Mungkin ada yang tidak pendapat atau ada yang kurang memuaskan dari jawaban dia.